Teman-teman Trail Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family bareng sama Pak Tito. Dan kali ini saya punya pertanyaan, bukan tentang bikin metode Pak kali ini. Kali ini sudah punya metode. Wih, keren nggak? Keren banget saya. Kalau misalnya teman-teman semua udah punya metode, mana yang lebih baik, mana yang lebih profit? Optimalin dulu metodenya, atau bikin metode baru? Tambah metode. Taruh, ini saya tanya dulu nih. Udah punya metode di sini. Statusnya baru selesai backtest atau udah dijalanin? Udah jalankan. Oh, udah dijalanin. Udah jalan, sudah menghasilkan. Udah punya dong. Oke, kalau gitu saya tanya lagi. Yang udah punya metode ini, yang udah jalanin ini, pemula atau yang udah lama tradingnya, maksudnya udah mateng lah dia tradingnya. Nah, anggap situasinya gini. Mungkin saya udah punya pengalaman misalnya ya Pak, 1 tahun misalnya mencoba belajar misalnya nih, cari pencarian metode ya kan. Akhirnya saya punya metode. Dan setelah saya jalanin misalkan 6 bulan setahun, menghasilkan nih. Ya kan? Nah, situasinya gitu. Kalau di kondisi itu gimana? Itu abstrak sih masih sih. Sebenarnya kalau situasinya kayak gitu condong ke pemula. Jujur ya, jujur. Bahkan ada orang udah 5 tahun trading juga masih pemula. Itu maksud saya. Coba gini lah. Pemula atau enggaknya kan kita nilai dari mental ya sebenarnya ya. Nah, tapi kalau kita ngomong secara teori dulu nih. Kita ngomong secara teori, metode itu kan kita ibaratin kayak apa ya, kita punya satu bisnis yang udah jalan. Ya kan? Ya. Kita trading adalah bisnis. Ya. Gitu. Berarti kan sama pertanyaannya kayak, kalau saya udah punya bisnisnya udah menghasilkan. Bagusan saya gedein bisnisnya. Ya. Atau saya buka bisnis lain. Nah, itu. Gitu kan? Udah menghasilkan. Udah menghasilkan dia. Gitu kan? Nah, gimana tuh? Tanya pebisnis manapun juga. Pebisnis yang udah mateng loh ya, jangan pebisnis yang baru mulai juga. Iya. Tanya sama pebisnis manapun juga, semua akan jawab pasti gedein bisnisnya. Pasti. Oke. Apa alasan para pebisnis itu, Pak? Gini, kita kalau jalanin satu bisnis, kita ambil bisnis yang simpel-simpel aja. Ceritanya awalnya kita bisnis apa yang simpel ya? Jualan nasi goreng. Bisa. Gitu kan? Kita jualan nasi goreng. Awal kita ya mulai dari nyari resepnya, sampai nyari pelanggannya, sampai kita nyuci piring, gelas dan lain-lain kan semua kita butuh tahu nih mekanismenya gimana, operasionalnya gimana. Semakin lama pasti kita semakin semakin berpengalaman lah. Pasti dong. Semakin efisien, semakin cepat kita semakin tahu nih selaknya ini bisnis gimana. Pasti. Gitu kan? Itu yang bikin orang mendingan ini yang dibesarin. Karena dari setiap tadi selaknya kita tahu nih mesti ngapain, trik-triknya udah dikuasain semuanya ya. Iya kan? Ini ternyata bagusan pas kemarin ngambil nasi misalkan, ya kan? Bagusan saya nggak masak sendiri, ternyata ngambil nasi dari tempat lain. Lebih cepat. Gitu kan? Karena kita udah tahu cara jualnya. Iya. Gitu kan? Sendok, piring, gelas, bagusan cucinya misalkan daripada saya nyuci sendiri dan saya gaji orang baru untuk nyuciin doang. Iya. Gitu kan? Intinya dia udah menguasai segala kondisinya gitu ya. Dia udah tahu. Tahu berhadapannya dengan market yang seperti apa. Tugas dia hanya mengoptimalkan. Dengan dia mengoptimalkan artinya itu memaksimalkan penjualan. Iya. Gitu kan? Iya, benar. Dan pebisnis manapun juga, satu bisnis yang kita udah jalanin, artinya kita udah kenal resikonya. Oh iya dong. Benar dong? Iya dong. Saat kita udah kenal resikonya, maka kita akan merasa bisnis itu resikonya kecil. Iya. Gitu loh? Iya, benar. Misalkan orang nawarin ke saya, ayo bisnis kita jual beli properti, misalkan gitu kan. Oke. Kita bangun kompleks perumahan. Bagi saya resikonya gede. Karena itu bukan bidang saya, saya nggak familiar. Kan gitu sama aja. Kalau itu. Bener kan? Iya. Maksudnya poinnya akan selalu seperti itu. Iya. Saat sesuatu yang kita udah tahu persis cara ngejalaninnya bagaimana, akhirnya kita akan merasa resikonya lebih kecil. Saat resiko ini lebih kecil, tapi profitnya bisa lebih besar, maka itu pilihan terbaik selalu. Iya sih. Gitu loh. Iya. Saat ini kita besarin dari tadi nasi goreng, taruhlah awalnya gerobak. Ya. Dari gerobak jadi rumah makan.
Rumah makan jadi restoran. Iya. Restoran sampai jadi punya cabang di mana-mana. Kan intinya diperbesar terus kan. Iya, iya sih. Sampai akhirnya udah stabil banget hidupnya. Gitu kan. Udah bener-bener ya udahlah saya mau cobain deh sekarang bisnis apa ya? Oh jual beli motor. Iya. Oh jual beli ini yang intinya saya sekedar mau nyoba, rugi pun nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Gitu kan. Cuman kan masalahnya Pak waktu itu, misal kita anggap nih jualan nasi goreng, gerobakan misalnya gitu kan, menghasilkan nih, anggaplah udah menghasilkan setahun ya kan, tiba-tiba banyak juga kejadiannya, bikin gerobak bakso nih enak nih, Betul. jalan bakso, Betul. bikin gerobak mie nih enak nih, Betul. nah, kan suka kayak gitu, Gini. tau-tau hilang satu, ada yang jalan hilang satu, Tahu nggak kenapa? 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 Banyak orang berkacanya, misalkan saya jalan bisnis, Ya. saya jalan bisnis, lalu kita ngobrol sama teman-teman pebisnis yang lain, Ya, yang kebetulan udah jauh lebih mapan. ya, Ya kan, saya ngelihat, wah si Arif bisnisnya ada 5, ada 6, gitu kan. Cingo bisnisnya ada 7, ada 8, kayaknya kalau ngumpul sama mereka nih mereka bisa ngomongin segala macam bisnis. itu, Gitu kan? benar. Akhirnya mayoritas orang beranggapan bahwa untuk menjadi seperti mereka saya harus punya banyak bisnis. Iya, kan jadinya bisnismen. Ya, gitu kan. Pebisnis. Jadinya bisnismen, pebisnis, gitu kan. Itu masalah. Yang dia kejar adalah dianggap sebagai bisnismen. Itu. Yang Bisnis gua banyak. Yang dikejar adalah gengsi, Iya, bener. gitu kan. Sementara kalau kita tanya balik ke mereka masing-masing yang benar-benar udah mapan, tanyanya jangan kita hanya melihat proses saat mereka udah mateng dong. Proses mereka merangkak gimana? Ya. Itu yang harus kita tanya ke mereka. Iya sih. Waktu awal jalan ini gimana? Hmm. Carilah semua orang kaya, bahkan sampai konglomerat. Ya. Pasti satu bisnis utamanya yang paling besar sendiri. Ya. Baru mereka punya bisnis yang lain-lain. Ya. Yang belum tentu sebesar bisnis utamanya. Ya, belum tentu. Betul kan? Belum tentu. Nah, selalu begitu. Ya. Emang biang keroknya kadang-kadang gengsi ya. Iya, makan tuh gengsi. Cuma kan gini. Sekarang jangan terlalu teoritikal atau kemakan ya apalagi era sosial media sekarang lah. Coba bisnis ini, coba bisnis itu. Bahkan ada teori yang mengatakan kan cobain aja segala macam bisnis. Karena kita nggak tahu pada akhirnya bisnis mana yang meledak. Ya. Betul kan? Ya. Kalimat itu nggak bisa ditelan mentah-mentah loh. Nah. Kalau itu ditelan mentah-mentah bener-bener di saat bersamaan saya jalanin 5 sekaligus. Ya. Banyak kan gitu kan. Banyak. Dan kenapa akhirnya banyak yang gagal? Karena telurnya mentah-mentah. Iya, satu telan mentah-mentah. Yang kedua jawabannya simpel kok, karena nggak fokus. Ya. Karena nggak fokus. Saat kita mau mengupayakan, mau benar-benar kita pelajarin di mana letak kekurangannya, apa yang harus saya optimalin, bagaimana saya memberikan servis lebih, bagaimana cara membuat ini produknya jadi lebih bagus, itu jadi nggak optimal semuanya, nggak dipikirin. Belum kelar di bisnis A, dia udah mikirin yang B. Betul. Yang B udah mikirin yang C. Betul. Ya. Kalau ngobrol katanya ngerti segalanya. Iya sih. Gitu. Dan balik lagi, itu dilakuin sama semua pebisnis, bukan tanpa dasar. Bukan tanpa dasar sebenarnya. Jadi kalau ngomong teorinya harusnya satu dulu besar. Iya. Ya kan? Satu dulu sampai besar. Setelah kitanya udah benar-benar mapan, udah stabil, silahkanlah coba-coba bisnis lain. Untuk hiburan bahkan. Untuk hiburan, untuk nambah relasi, untuk networking. Beda-beda. Untuk kita nambah pengalaman. Ya juga ya, bisa jadi beda-beda gitu tujuannya. Macam-macam. Iya. Paling banyak orang nyobain bisnis sekedar jaga relasi. Iya sih. Iya. Ya saya ikut bisnis ini, saya ikut bisnis. Saya ajak kecebur banyak begituan. Iya sih. Makanya iya sih. Nah itu. Coba balik lagi. Itu bukan tanpa dasar gitu loh. Kita akan selalu ngelakuinnya satu dulu besar. Satu dulu yang akan selalu dioptimalin. Ya kan sampai benar-benar mapan baru kita akan coba yang lain. Karena kalau kita ngomong secara hitung-hitungan ya. Secara hitung-hitungan akan jauh lebih menguntungkan begitu dibanding kita cobain bisnis yang lain-lain. Sebentar, hitung-hitungan ini maksudnya gimana, Pak? Oke lah, sekarang saya pakai ngomongnya dari sisi trading aja deh biar gampang. Boleh. Untuk teman-teman kita jauh lebih gampang. Oke, boleh. Ceritanya, tadi Bill bilang udah punya metode. Ya. Udah jalan metodenya, udah profit. 6 bulan sampai 1 tahun. Iya dong. Gitu kan? Kebanyakan orang udah puas banget itu. Udah puas, iya, betul kan? Iya. Lalu kan akan berpikiran gimana cara saya menambah profit saya. Pasti, tidak puas dong. Bener dong? Iya. Dioptimalin atau tambahin metode. Iya. Mayoritas orang akan berpikir nambah metode, nambah profit.
Iya. Mayoritas orang berpikir situ. Heeh. Benar kan? Iya. Sekarang mari kita hitung. Oke, saya penasaran juga. Mari kita hitung. Gimana gitu. Oke. Ceritanya lah metodenya Bill udah profit 70% lah. Oke. Probabilitasnya 70%. Ya kan? Atau bahkan bukan probabilitas lagi deh. Sudah menghasilkan profit 1 tahun 70%. Wah. Oke. Lebih enak lagi ngitungin nih. Oke. Profit per tahun 70%. Oke. Iya kan? Kalau ini dioptimalin, ya kan, Bill cari, SL-nya harusnya di mana, false break harusnya gimana dan seterusnya. Ini kan mengoptimalkan doang kan? Iya. Dengan Bill mengoptimalkan, mungkin naiknya cuma jadi 75%. Oke. Iya kan? Iya. Anggaplah cuma naik jadi 75%. Ya. Dan kebanyakan orang akan ngerasa, saya nggak happy nih. Nah itu, iya benar. Naik sih, Cuma tapi naik 5%. 5%. Gitu kan? Benar. Sementara kalau saya nambah metode baru, Bisa jadi saya dapat 70% kedua. 70% kedua. Iya kan? Benar kan? Orang berpikirnya gitu, Mas. Maka profit saya jadi 140%. Gitu. Bener gak sih? Sederhananya kebanyakan mikirnya gitu. Betul, itu kalau anak SD yang itu. Sekarang gini dong. Sekarang gini, ceritanya kita trading ngomong yang simple aja lah, modal 100 juta. Ya. Modal 100 juta, profit per tahun 70%, artinya kan profit itu 70 juta. Bener kan? Bener. Oke, profit itu 70 juta. Kalau ini saya optimalin, Ya. jadi 75%. Ya. Artinya tahun kedua, kalau saya pakai modal yang sama, sama-sama 100 juta lagi, Ya. profit saya 75 juta nih. Iya dong. Bener kan? Dong. Itu gampang naik banget. 5 juta. Iya, naik 2 juta. Bener dong? Benar. Oke, kita compare sekarang. Kalau saya pecah. Saya pecah metode kan? Saya cari metode yang kedua, profitnya 70% juga. Iya. Oke? Iya. Bener kan? Iya benar. Dipikir akan 140% kan? Iya, itu makanya Dipikir itu kan? Iya. Oke. Yang nggak dipikir adalah modalnya kan harusnya dipecah. Iya. Harusnya. Bener dong? Iya. Kalau dia bilang 140% profitnya, itu artinya modalnya sekarang 140 jadi modalnya jadi 200 juta. Iya. Iya benar. Gitu loh. Benar. Kalau kita menggunakan modal yang sama, Ya. sama-sama pakai 100 juta. Oke, sekarang masukin deh. 50 juta dong. Iya. Bener kan? Iya. 50 juta profit nih. 70%. Bener kan? Iya. Berarti dari 50 juta profit 70% 35 juta. Iya. Bener kan? Benar. 50 juta yang kedua. Iya. Profit 70%. 35 juta. 30 juta lagi. Bener kan? Iya. Totalin. 70 juta. 70 juta. Yang tadi cuma naik 5%. Tapi Iya benar. 75 juta. Iya benar. Ngerti saya. Jadi lucu ya kalau dibahas gitu ya. Itu. Iya. Itulah alasannya kenapa orang akan selalu gedein bisnis utamanya. Iya kan? Optimalin. Karena dengan mengoptimalkan itu, oke naiknya mungkin cuma 2%, 5%, 10%. Iya. Tapi kan ini kita bicara persen. Persen itu artinya berbanding dengan modal kita loh. Iya. Benar. Bener kan? Iya. Kenapa dari zaman dulu juga kita ngomong harusnya di compound. Metode boleh sama terus yang dijalanin. Compound aja terus. Iya. Hasilnya akan jauh lebih besar. Iya sih. Gitu loh. Lucu kalau udah dihitung itu jadi lucu, Pak. Makanya saya bilang ini untuk siapa dulu. Iya sih. Kalau bagi orang yang berpengalaman akan selalu jawab begitu. Bagi orang yang udah sebelumnya backgroundnya adalah pebisnis, apalagi bisnisnya udah stabil, udah mapan, mereka akan tahu soal teori ini. Iya. Mereka akan melek. Belum lagi pengalaman yang didapatkan waktu meningkatkan yang 5% tadi itu kan. Ya. Iya dong. Nambah dong experience-nya dia kan. Betul. Iya. Tapi kalau misalnya kita ngomong, itu kan tadi kita ngomong trading, orang udah punya metode misalnya gitu kan. Kalau misalnya contoh kasusnya adalah teman-teman analis gimana? Udah punya metode? Udah punya metode. Sama. Analis lebih nggak punya alasan lagi untuk nambahin metode. Kenapa? Apa yang mau di compound? Ya benar. Apa yang mau di compound? Iya benar. Betul? Iya benar. Orang mereka nggak trading, mereka nggak ngatur lot, mereka nggak pakai modal. Iya nggak. Apa yang mau di compound? Iya benar. Iya. Metodenya mah tetap yang sama aja ya. Iya. Tinggal dioptimalkan. Gitu, lebih nggak keganggu psikologinya. Iya. Lain cerita kalau Bill tanya bagaimana untuk yang pemula. Nah, Bentar Pak, gini dulu. Sebelum kita ke situ, kita mesti
clearin dulu nih Pak. Pemula nih sebenarnya gimana nih Pak hitungannya Pak? Ada orang yang mengakui bahwa, saya nih pengalaman 5 tahun loh Pak Tito. Iya benar. Masa saya pemula? Bener. Ada kan kayak gitu kan? Kita pernah kan disetirin sama salah satu teman kita itu. Udah nyetir mobil 10 tahun. Iya. Iya kan? Dulu pasti tahu nih. Yang kalau nyetir tetap begini dia. Bener kan? Iya benar. Begitu kita masuk mobil ada orang nyetirnya begini, kita tahu dia pemula. Iya benar. Walaupun udah 10 tahun. Iya. Kalau itu saya langsung ngerti saya. Kenapa? Karena yang membedakan pemula atau bukan adalah mentalnya. Benar. Iya. Gitu loh. Iya. Bukan soal udah nyetir 10 tahun. Udah nyetir 10 tahun kalau tiap kali perempatan aja keringetan sama aja bohong. Kaki kita kan gini ngerem. Kita ngerem-ngerem gini. Aduh. Mau tukeran nyetir ya? Ngantuk gak? Kan kita berusaha tukeran nyetir aja. Ngantuk gak? Kayaknya capek deh. Iya. Enggak apa-apa katanya. Gua ya nggak apa-apa. Tapi itu kan contohnya. Saya pengen Bapak jelasin itu dari sisi teman-teman analis ataupun trading. Sama. Bahwa intinya pemula atau enggak bukan diukur dari udah berapa lama mereka trading. Tapi mentalnya itu sampai mana? Ya. Mentalnya sampai mananya dalam artian kalau apa ya? Setiap kali ngeliatin chart bawaannya masih pengen masuk market. Ya. Setiap kali kena SL masih gregetan, masih gemes, bahkan sampai apa istilahnya uring-uringan. Ya. Gitu kan, setiap kali kena TP posting kemana-mana. Ya. Sangat pemula ya. Itu Iya. Karena euforianya masih besar sekali kan. Iya benar. Mau 5 tahun kayak 10 tahun, 20 tahun sama aja ya. Betul. Ya. Gak ada orang yang udah bener-bener udah sampai makanan sehari-hari, udah sampai itu hidupnya di situ. Gitu kan. Iya benar. Tapi begitu rugi gemesnya minta ampun itu nggak ada. Apalagi rugi yang di angka sehari-hari gitu kan, angka yang wajar dia nggak ada. Itu saya pemula diukur dari mentalnya sebenarnya. Iya. Oke. Kalau gitu kan jadi clear ya kan. Iya. Tapi kayaknya yang penting kayak ya step-stepnya kan sebenarnya udah ada ya Pak langkah-langkahnya. Gimana teman-teman bisa ngikutin aja sebenarnya kan. Kalau ngomong ngikutin, si pemula ini bagusan nggak ngelakuin yang langkah pertama tadi. Si pemulanya. Ya. Ya kan, oke lah. Kenapa? Ada alasannya juga. Ya kan. Jujur ngomong kalau kita ngomong, iya benar kita bilang trading adalah bisnis. Nah, kalau seorang pemula benar-benar melakukan apa yang dilakukan di sektor bisnis real, mereka jalanin satu metodenya dioptimalin, lalu hanya gedein lotnya. Secara teori di atas kertas itu bagus. Secara teori di atas kertas, ya kan? Yang nggak tertulis di kertas adalah faktor psikologi. Yang nggak tertulis di kertas tuh gangguan psikologinya. Di mana gangguan psikologi ini kerugiannya jauh lebih besar kalau sampai terjadi. Maksudnya apa? Kita punya metode profitnya kayak tadi 70% setahun. Iya kan? Tapi setiap ngeliatin chart bawaannya aduh pengen masuk market. Gelisah ya. Gelisah. Bahkan sekali-sekali coba deh. Coba deh. Masa gitu kan? sekali aja nggak boleh. Betul. Iya. Gitu. Atau setiap kali loss masih uring-uringan sekali. Iya. Apa tadi saya bilang lah kriteria pemula. Ngerti. Loss belum bisa terima, profit masih terlalu euforia, lihat market bawaannya mau masuk terus, gitu kan. Dan seterusnya denger metode dikit maunya belajar. Benar. Gitu. Untuk masih yang ya kalian siapapun yang masih ada di fase ini sebenarnya bagusan ngelakuin tambah metode jujur ngomong. Kenapa? Nanyain kan. Karena yang kita bendung adalah faktor psikologinya. Faktor psikologinya. Dengan kita menambah metode, artinya kita akan lebih sering berhadapan dengan market. Iya. Lebih banyak kita terbendung emosi kita untuk gatel mau ngeklik. Iya. Karena metodenya nambah. Benar. Kita dengan sendirinya, ada momentum 1, ada momentum 2 kan. Jadi kita akan lebih sering masuk market. Benar. Lebih sering kita mengalami yang namanya stop loss. Iya. Lebih sering kita namanya ngadepin profit. TP. Iya. Saat semuanya ini lebih sering ini kita alamin, ini akan bikin mentalnya matang kan? Iya. Yang akhirnya bikin semua jadi hambar. Iya. Kalau dia tahu dari awal bahwa tujuannya adalah itu mematangkan mentalnya dia. Betul. Kalau misalnya dia jadi hanyut, ya tambah terus aja metodenya. Karena akan tiba saatnya dia akan bilang, nambah metode mulu capek lah.
Emangnya nyari metode nggak capek? Backtest, forward test, backtest, forward test. Iya. Emang nggak capek? Iya kan? Mereka akan nyampe juga titik jenuhnya itu. Dan mereka akan lebih peduli dengan berapa yang saya hasilkan. Kalau saya bisa kerja lebih sedikit hasil lebih banyak, why not? Pasti nyampe situ. Pasti. Kan? Yang ngebedain adalah di fase awal, di fase pemula, yang harus kita tempa adalah mentalnya. Satu-satunya nempa mental caranya adalah sering berhadapan dengan market. Sering berhadapan dengan market, ketemu momentum kita sering ngalamin stop loss, sering ngalamin take profit. Itu semua sering kita alamin, mental lebih cepat matang. Kayaknya hanya itu solusinya ya. Emang cuma itu. Gitu loh. Jadi maksudnya gini, teman-teman kenalin diri kita masing-masing, kita ada di fase yang mana. Ya kan kalau kita ya nggak usah gengsi, nggak usah apa segala macam. Toh nggak perlu cerita ke siapa-siapa kan? Benar. Kan bahwa oh iya ternyata saya pemula ya. Apa-apa saya masih terlalu euforia banget. Lakuin step yang pertama. Oke, tambahin metode. Tujuan nambah metodenya, ingat ya, ini bukan untuk gedein profit. Profitnya lebih gede yang tadi. Benar. Tujuannya hanya untuk matangin mental. Tujuannya hanya untuk melatih mata kita sering berhadapan dengan market, ya kan? Perasaan kita sering berhadapan dengan stop loss, sering berhadapan dengan take profit. Tujuannya lebih ke mental, gitu loh. Ini bisa kita laluin, katakanlah kita udah ngelaluin ini 2 tahun, 3 tahun, let's say segitulah. Ya kan sampai akhirnya kita udahlah capek, jenuh. Dan toh duit juga akhirnya udah kekumpul, udah trading for living juga. Iya. Lakuin yang fase pertama tadi. Jadi urutannya akan seperti itu. Tambah metode dulu, mental dulu, baru berikutnya kita ngomong finansial. Kalau ngomong finansial, teori kita kembali ke teori bisnis sektor real. Kuatin dulu metode utamanya. Benar. Gitu loh, optimalin dulu yang utama. Bisnis utamanya sampai kucurannya benar-benar gede. Nah, mau coba-coba lagi silakanlah. Suatu saat jenuh, biar nggak pikun, biar nggak bosen gitu kan. Bisa. Tapi dengan syarat mau mengakui kitanya ada di level mana nih saat ini ya. Betul. Mengakui, kenali diri kita, ikutin stepnya. Oke. Tinggal teman-teman aja nih. Tahu, kenalin diri masing-masing dong. Kalau nggak jadi bingung, stepnya mau kemana ya kan? Jangan gengsi. So it's now or never and change your life. Bye.